Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Alif. Perkenalkan, nama saya Hadirin Selalu Rafi. Di sini kami akan menjelaskan tentang pidato. Pertama, latar belakangnya itu kegiatan yang paling sering disampaikan di dalam acara ialah pidato, baik itu pidato sambutan, pidato pembuka acara, pidato peresmian acara, dan sebagainya. Pidato merupakan hal yang penting yang harus disampaikan dalam acara-acara resmi. Seorang pada suatu saat akan dituntut untuk berbicara di khalayak ramai, baik itu seorang pemimpin, seorang pejabat, seorang ahli, bahkan mahasiswa juga diharuskan untuk memiliki kemampuan berpidato. Masalahnya ada 7. 1. Apa pengertian pidato? 2. Apa saja metode pidato? 3. Apa saja jenis-jenis pidato? 4. Bagaimana cara menganalisis situasi dan pendengar? 5. Ada apa saja etika berpidato? 6. Menjelaskan tahap-tahap berpidato. 7. Bagaimana struktur penulisan pidato? Pengertian pidato. Pidato adalah salah satu media menyampaikan pesan yang memegang peranan penting, baik itu oleh mahasiswa sampai pada pejabat negara. Pidato merupakan penyampaian gagasan, pikiran, atau informasi kepada orang lain secara lisan dengan metode-metode tertentu. Pengertian pidato menurut para ahli ialah, menurut ahli Syam, pidato adalah teknik pemakaian kata-kata atau bahasa secara efektif yang berarti keterampilan atau kemahiran dalam memilih kata yang dapat memengaruhi komunikasi. Menurut Arsyad, pidato ialah menyampaikan dan menanamkan pikiran, informasi ataupun gagasan dari pembicara pada khalayak ramai dan termasuk meyakinkan pendengarnya. Menurut Wianto, ada 3 unsur yang penting dalam berpidato, yaitu komunikator, pesan, dan komunikan. Komunikator adalah pembicara, pesan adalah masalah yang dibicarakan, dan komunikan adalah pendengar yang menerima pesan. Dapat pula dikatakan bahwa berpidato adalah perbuatan menyampaikan pesan oleh pembicara kepada pendengar. Metode pidato pertama yaitu improto. Improto adalah metode membawakan pidato tanpa persiapan dan hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan. Kesanggupan dan kemampuan lisan sangat diuji ketika ditunjuk untuk mengisi acara secara tiba-tiba. Yang kedua, manuskrip atau naskah. Manuskrip adalah metode berpidato yang membacakan naskah pidato dari awal sampai akhir. Manuskrip umumnya dipakai oleh tokoh-tokoh penting karena kesalahan penyampaian kata-kata saja dapat menimbulkan berbagai macam opini dan berakibat jelek bagi pembicara. Metode manuskrip cenderung agak kaku, sebab perhatian pembicara terpaku ke teks dan ia tidak bebas melihat cara pendengarnya. 3. Memoriter atau menghafal. Memoriter adalah metode yang berkebalikan dengan improto. Penyampaian pidato pada metode memoriter dapat dipersiapkan secara lengkap terlebih dahulu, lalu dihafalkan kalimat demi kalimat. Keempat, extempore. Konsep extempore merupakan metode berpidato yang sering digunakan oleh juru pidato yang sudah mahir. Pengguna metode extempore dalam berpidato biasanya sudah mempersiapkan outline atau garis besar dan sudah menguasai pokok-pokok pembahasan materi. Pembicara yang menggunakan metode extempore ada juga yang menyiapkan konsep berupa naskah, akan tetapi tidak dihafal kata demi kata. Biasanya pembicara yang menggunakan naskah dalam metode extempore berfungsi sebagai pengingat urutan pokok-pokok materi. Jenis pidato pertama yaitu pidato resmi. Jika kita membawakan pidato resmi, maka kita akan dituntut untuk mempersiapkan diri dengan matang. Karena pidato ini dilakukan di acara formal dan pendengar yang hadir pun bukan pendengar biasa, tetapi tidak bisa dihindari oleh pejabat, orang terkemuka, atau orang-orang penting. Yang kedua yaitu pidato santai atau tidak resmi. Pidato ini tidak terlalu menuntut seperti pidato resmi, tetapi bagaimanapun juga seorang pembicara haruslah berlaku dan berpakaian sopan agar enak dipandang pendengar. Yang ketiga, pidato politik. Tujuan pidato politis ini biasanya bukan mengajar, tetapi mempengaruhi dan membuat semangat. Pembicara harus menguasai psikologi massa dan pidato politisi umumnya panjang dan dapat dibawakan langsung di hadapan massa atau dapat juga melalui media komunikasi seperti radio dan televisi. Yang keempat, pidato pada kesempatan khusus. Bentuk pidato yang dibawakan biasanya disebut kata sambutan. Lamanya antara 3 sampai 5 menit. Pidato ini lebih diarahkan untuk menggerakkan hati dan bukan pikiran. Jenis pidato ini diantaranya ucapan selamat datang,
memberi motivasi, ucapan syukur, dan pidato pembukaan beserta penutup. Yang kelima, pidato pada pertemuan informatif. Bersifat sungguh-sungguh, ilmiah, objektif, dan rasional. Konsentrasi pemberiannya lebih pada penalaran rasional. Jenis pidato ini diantaranya adalah kuliah, ceramah, makalah, pengajaran, dan wejangan informatif. Menganalisis situasi dan pendengar. Sebelum berpidato di depan khalayak ramai, diperlukan adanya satu tujuan yang menarik agar audiens tertarik dengan pidato yang disampaikan. Tujuan dalam berpidato menurut Jalaluddin Rahmat dirumuskan dalam 3 hal, yaitu informatif, agar menambah pengetahuan para pendengar. Komunikasi yang terjadi antara pembicara dan pendengar diharapkan akan memperoleh pengetahuan tambahan tentang persoalan yang dibicarakan. Yang kedua itu persuasif, agar para pendengar mempercayai sesuatu yang dikatakan oleh pembicara. Pendengar diharapkan dapat terpengaruh oleh kata-kata pembicara, baik itu semangat maupun tindakan. Yang ketiga rekreatif, kesenangan dan kebahagiaan merupakan reaksi pendengar yang diharapkan oleh pembicara. Ketiga, berpidato. Etika dalam berpidato adalah suatu norma atau aturan yang mengatur perilaku seorang orator saat menyampaikan pidatonya. Etika ini penting agar pidato yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh audiens. Dan adapun beberapa macam etika berpidato menurut Fitriana Utama Dewi, yaitu 1. Berpakaian rapi dan sopan, datang tepat waktu, menjaga kontak mata dengan audiens, berbicara dengan jelas dan tegas, menghindari jargon dan istilah teknis, menjaga sikap sopan santun, menghormati pendapat audiens, bersikap jujur dan objektif, bertanggung jawab atas ucapannya. Pidato. Untuk memperoleh pidato yang menarik diperlukannya tahap-tahap dalam penyusunan pidato. Aristoteles membagi 5 tahap dalam penyusunan pidato yang terkenal sebagai 5 hukum retorika, yaitu 1. Invention atau penemuan. Pembicara mencari topik dan meneliti khalayak untuk mengetahui metode persuasi yang paling tepat. Juga merumuskan tujuan dan mengumpulkan bahan argumen yang sesuai dengan kebutuhan khalayak atau METU. Yang kedua, deposito atau penyusunan. Pembicara menyusun pidato atau mengorganisasikan pesan. Aristoteles menyebutkan taksis yang berarti pembagian. Pesan harus dibagi dalam beberapa bagian yang berkaitan secara logis. Kemudian ada elocution atau gaya. Pembicara harus memiliki kata-kata dan menggunakan bahasa yang tepat atau menarik dalam menyampaikan pesannya. Yang keempat itu memori. Pembicara harus mengingat apa yang ingin disampaikan dengan mengatur bahan-bahan pembicaranya. Yang kelima, pronunciatio atau penyampaian. Pembicara menyampaikan pesannya secara lisan. Di sini acting sangat berperan. Pembicara harus memperhatikan suara dan gerakan-gerakan anggota badan. Struktur penulisan pidato. Thomas dan Indriani mengatakan bahwa sistematika umum dari suatu pidato adalah sebagai berikut. Pertama, judul, salam pembuka, pendahuluan, isi, penutup, salam penutup. Kesimpulannya itu, pidato merupakan salah satu bagian dari keterampilan berbicara, sedangkan keterampilan berbicara merupakan bagian dari tanggung jawab secara profesional untuk mengajar, mendidik, melatih anak didik agar dapat berpidato. Pidato yang biasa disebut dengan istilah retorika berasal dari bahasa Yunani, rhetor. Dalam bahasa Inggris disebut orator, yang berarti orang yang terampil dan tangkas berbicara. Dalam berpidato menggunakan metode yang tepat itu penting. Ada beberapa metode yang biasa dipakai seperti impromptu, manuskrip, memoriter, dan extempore. Sebelum itu kita harus menganalisis situasi dan audiens terlebih dahulu, barulah kita memulai tahap penyusunan pidato. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.